Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sih tanda bahwa hidup seseorang benar-benar diberkahi? Kita sering mendengar kata berkah, tetapi mungkin belum banyak yang benar-benar memahami artinya. Apakah berkah itu memang punya banyak harta, atau mungkin umur yang panjang, atau bisa jadi berkah justru tersembunyi di tempat yang tidak kita duga. Mari kita mulai cerita ini dari seorang pedagang yang sukses. Dia memiliki segalanya, rumah besar, kendaraan mewah, dan keluarga yang harmonis. Tetapi anehnya, dia selalu merasa ada yang kurang. Setiap hari dia berjuang lebih keras, tetapi hatinya tidak pernah merasa tenang. Hingga suatu hari ia bertemu seorang kakek tua yang sederhana, tapi tampak sangat bahagia dan damai. Pedagang itu akhirnya bertanya, "Apa yang membuatmu bisa begitu tenang? Padahal aku memiliki jauh lebih banyak darimu." Kakek itu tersenyum dan menjawab, "Kunci hidupku hanya satu, keberkahan. Apa yang aku punya mungkin sedikit, tapi selalu terasa cukup. Apa yang aku lakukan mungkin sederhana, tapi selalu membawa manfaat bagi orang lain." Lalu apa itu keberkahan? Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Inilah yang sering diingatkan oleh para ulama dan para tokoh agama. Keberkahan bukan hanya soal banyaknya jumlah atau panjangnya umur, tapi lebih pada bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya, seberapa kecil itu pun untuk kebaikan. Pikirkan ini, jika kamu hanya diberi 1 jam untuk hidup, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menghabiskannya untuk mengejar kesenangan dunia seperti makan makanan favorit, atau menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk? Atau apakah kamu akan menggunakannya untuk beribadah dan memohon ampun kepada Tuhan? Banyak dari kita mungkin tanpa sadar lebih sering terjebak dalam rutinitas yang kosong makna. Ketika sadar, barulah kita menyesal, seandainya dulu aku bisa memanfaatkan waktuku lebih baik. Namun pertanyaannya bukan sekedar bagaimana kita menggunakan waktu, tapi bagaimana kita memaknai setiap detik yang berlalu. Sebagai umat beriman, keberkahan bisa diraih dengan mengikuti panduan hidup yang sudah Allah berikan. Makanan yang halal, pendapatan yang bersih, pergaulan yang baik, dan tentunya ibadah yang konsisten. Nabi Muhammad pernah berpesan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kesehatanmu sebelum datang sakitmu, waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Semua ini menunjukkan bahwa waktu dan kesempatan yang kita miliki sekarang adalah potensi berkah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Lalu bagaimana tanda-tanda hidup yang diberkahi? Pertama adalah rasa cukup, atau dalam Islam disebut qanaah. Seseorang yang diberkahi selalu merasa cukup meski rezeki yang dimiliki sedikit. Tidak tamak, tidak iri, dan tidak mudah tergoda oleh dunia. Rasa cukup ini membawa kedamaian dan ketenangan yang sulit digantikan oleh harta yang melimpah. Kedua adalah manfaat yang terus mengalir. Jika hidupmu bermanfaat bagi orang lain, apapun yang kamu lakukan akan terasa ringan. Bahkan sekedar senyuman yang menenangkan orang lain atau menolong dengan tindakan kecil bisa menjadi sumber keberkahan yang besar. Ketiga adalah hubungan yang baik dengan sesama, keluarga yang harmonis,
sahabat yang tulus, atau bahkan rekan kerja yang mendukung adalah bentuk berkah yang sering kita lupakan. Betapa banyak orang yang kaya harta, tapi hatinya miskin karena dikelilingi oleh orang-orang yang justru membuat hidup mereka semakin sulit. Dan terakhir, umur yang bermanfaat. Panjang umur bukanlah berkah jika tidak diisi dengan kebaikan. Seseorang yang beriman, yang benar-benar diberkahi, adalah dia yang berusaha mengisi setiap detik usianya dengan hal-hal yang mendekatkan dirinya pada Allah, entah itu dengan ibadah, sedekah, atau membantu sesama. Jadi keberkahan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup dan bermanfaat dengan apa yang kita punya. Jangan sampai kita baru sadar pentingnya keberkahan ketika waktu sudah hampir habis, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Seperti kata pepatah, menyesal di akhir adalah sia-sia. Semoga kita bisa lebih menghargai setiap detik hidup kita, memanfaatkannya sebaik mungkin, dan meraih keberkahan di dalamnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.